Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali senantiasa kita mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kepada kita nikmatul Islam wal iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang baik ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada langkah kita dan juga luaskan rezeki kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tersebut juga Allah sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat-umat yang senantiasa menjalankan syariatnya. Kembali pada malam hari ini kita bahas daripada bagian daripada ilmu fikih. Pada beberapa waktu yang lalu kita bahas daripada bagian tentang air. Sekarang masuk pasal berikutnya. Faslun wa juludul maitati tadkhulu bid-dibaghi illa jiddal qalbi wal khinziri wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima wa smul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyah. Jadi semua kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak, illa kecuali jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing maupun babi, wa ma tawalada minhuma, serta apapun ya keturunan atau dihasilkan daripada hubungan antara satu jenis ya hewan atau berbeda dengan dua hal tersebut daripada anjing atau babi. Seumpama dia punya betinanya ya babi ya, jantannya sama ayam ya, ini kan masih ada satu hubungan keluar tuh ya, dia punya daripada anaknya, maka tentu saja hal tersebut babi serta keturunan mereka itu merupakan juga yang haram ya, nggak bisa digunakan untuk disamak. Dan juga wazmul maitati wasya'ruha najisun ilal adamiyah, bangkai beserta seluruh anggotanya dihukum najis termasuk tulang dan rambutnya kecuali daripada adamiyah, kecuali pada manusia. Di sini jelaskan ya, pembahasannya dikatakan ini dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasul bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit sama, maka yang jadi suci. Nah, apa sih pengertian sama tersebut ya? Disamak artinya dihilangkan bagian lemak lembab ya daripada satu kulit ya, yang akan merusak daripada keawetannya. Jadi kalau mungkin dulu biasanya kan dikerok dulu ya, dikerok. Ada juga yang menggunakan daripada bagian-bagian atau jenis ya yang namanya buah-buahan atau juga daripada daun-daunan yang sepat ya, disepat ya, disepat. Itu direndam dalam satu air, maka sampai bau busuknya ya itu hilang dan juga terus dijemur. Jadi idza dubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit disamak maka yang jadi suci ya, kecuali daripada anjing dan babi atau keturunannya nih ya. Maka dikatakan sini kulit bangkai anjing dan babi tidak menjadi suci ya, meski disamak. Meskipun disamak dengan berbagai macam jenis namanya alat ya, jenis daripada namanya bahan kimia ya, maka tetap saja ya, karena keduanya najis ketika masih hidup ya, sehingga ketidaksuciannya setelah mati adalah lebih utama ya. Ketika hidupnya aja udah najis, apalagi ketika dia mati ya. Di sini dasar najisnya tulang dan bulu bangkai adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tadi yang namanya bangkai pun ya itu najis ya, dikatakan hurrimat alaikumul maitat ya. Hurrimat alaikumul maitat ya. Jadi diharamkan bagi kalian daripada al-maitat ya, daripada bangkai ini. Keterangannya dalam surat Al-Maidah ya, ayat 3. Maka dikatakan di sini ya, bangkai
semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i. Contoh ya, ada orang ya yang murtad atau orang kafir membeli yang namanya hewan sapi atau kambing. Karena syaratnya harus orang muslim. Ini merupakan termasuk bangkai. Ya. Dikatakan oleh karena itu termasuk juga bangkai. Ini adalah binatang yang tidak boleh makan dagingnya. Ya. Jika disembelih seperti ya binatang tersebut, maka hal-hal tersebut syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Meskipun dia punya penyembelihannya secara ya bagus ya, tetapi ini bukan muslim, maka nggak sah ya. Maka hal tersebut dikatakan penyembelihan orang murtad maupun orang kafir ya, itu di samping ya apapun tidak memenuhi syarat ya, maka diharamkan baginya. Sedangkan daripada al-ilal adami ya, daripada manusia ya, maka manusia itu kan merupakan wakar Roma bani Adam ya, dan termuliakan daripada keturunan anak Adam. Maka itu pun ya semuanya menunjukkan kesucian daripada manusia. Ini daripada bagian tentang penyamakan daripada kulit bangkai. Sebelum lanjut kepada larangan menggunakan emas sebaik, ada pertanyaan di sini. Woi, ngaji woi, ngaji. Ini mah utak lu di kamar, jangan utak di depan TV lu. Mau gua ajiin. Daripada masalah hukum bangkai tersebut, iya. Seorang perempuan membeli ayam boleh? Kan ada pedagang ayam. Iya. Karena ibu-ibu tuh membeli juga, itu gimana pun. Di muslim boleh. Dan itu kan muslim kan ya. Muslim ini sifatnya luas, apakah laki-laki atau perempuan muslim ya. Jadi dibolehkan ya. Kalau orang yang murtad ya. Pertanyaan lagi? Ya. Mana kalau yang modern ini kan kalau ada sapi tuh pokoknya pakai alat-alat tuh, sedikit alat tuh hukumnya gimana? Iya, saya lihat kondisinya. Apakah yang mengoperasikan umat Islam enggak? Ketika ada Bismillah ya. Kadang-kadang jadi masalah ya, itu pengoperasiannya itu enggak terkadang ya, itu mungkin saya belum tahu ya, pabrik-pabrik yang cepat gitu yang membutuhkan kondisi yang cepat pemotongannya ya. Kan terkadang ya itu enggak disiarkan ya, enggak diberikan suatu pemahaman kepada umat itu bagaimana cara pemotongannya ya. Pemotongannya. Apakah ketika dikendalikan itu mesin ya, itu yang mengoperasikan umat muslim bukan ya, pada saat dia punya lehernya barang-barang itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kalau ternyata yang mengendalikan itu orang ya di luar muslim, maka haram pemotongannya ya. Apalagi pernah kita lihat ya, ada suatu ya jenis ya makanan cepat saji ya, itu mereka ketika sampai yang ayam hidup langsung dimasukin ke dalam ya, tempat penyembelihan ya. Maka inilah yang dikhawatirkan ketika penyembelihan yang gasah ya, maka yang siklus ya daripada yang kita makan ini adalah masih sifatnya subhat. Karena kalau orang-orang ahli sufi ya, dia pun akan berusaha membeli daripada hawanya sendiri dan dia sendiri pun memotongnya. Tapi kan saat ini kan kita mau cepat saji. Maka ini tugas-tugas ya daripada pemerintah. Dia dibawahi dengan dia punya seperangkat yang mungkin dari MUI ya, itu memberikan suatu ya tarbiyah. Dicek yang namanya setiap penyembelihan hewan ya yang berada di sekitar tempat di sekitar tempat-tempat peternakan hal tersebut. Ini pemotong syari atau tidak nih ya? Kalau nggak syari maka harus dirubah ya cara sistemnya atau dari punya mesinnya. Terkadang ada juga yang kita lihat, masya Allah ya di daerahnya beberapa tempat ya itu ditusuk aja dengan namanya alat yang tajam. Tusuk dia punya lehernya. Kan sebenarnya kan harus di bank ini penyembelihan ini adalah semua harus iraqud dam. Dia punya darahnya mengucurkan darah. Nah sekarang ketika dia menggunakan mesin ya, kadang-kadang
yang mengendalikan bukan non muslim ya, itu bukan Iran lagi, tapi mereka ini langsung satu bagian ya, daripada keseluruhan daripada badan jenis hewan tersebut, mungkin ayam ya, langsung bagian semuanya. Ini yang dikhawatirkan bagi kita ketika kalau ini syubhat atau tidak ya, itulah. Kalau kita bisa melihat pemotongan secara langsung kan ada juga di Palmera tuh ya, di Palmera ya. Itu ketika kita lihat potongannya ada beberapa bagian tuh secara syar'i. Aku cepat ya, karena udah terbiasa. Jadi kalau kita mungkin lama ya. Nah, sekarang yang pakai mesin nih, yang pakai mesin, apakah yang mengoperasikan pada saat tinggal pencet tombol ya, itu dia punya pisaunya mengoperasikan orang muslim atau bukan? Jadi kan serentak dia punya pisau itu, kalau di pabrik gitu, serentak. Kalau yang mengoperasikan orang muslim maka sah. Tapi kalau bukan orang muslim maka nggak sah. Ini yang harus diteliti. Ini yang pernah ya, yang survei ya, peternakan ada peternak besar yang mengkonsumsi atau menyuplai jumlah ayam yang sampainya pernah lihat bersurvei ya, hanya lihat mungkin sekelas di YouTube ya, menggunakan daripada penyembelihannya. Ini pun tugas ya dari pemerintah untuk bisa memantau ya peternak besar, karena konsumsi yang namanya ayam potong ini banyak di Indonesia ya, rejimen banyak ya. Ini seharusnya agar pemerintah bisa menyediakan yang namanya makanan yang halal. Nah, apa sih efeknya? Efeknya ya, ketika kita memakan suatu benda ya yang haram ini, ya najis ini, dimatikan kululamin nabatin haram panaru aulabi ya. Maksudnya, hakikatnya ketika kita mau ibadah ya terkadang ini ada yang masuk dalam anggota tubuh kita ini yang suatu yang najis atau yang haram. Itu membuat kita terkadang agak berat ya. Nggak langsung ya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi efek-efek ya yang kita kalau secara siklus ya dikasih mukasyafah ya, dikasih pengetahuan tersebut kan terbuka tuh apa sebabnya ketika tiba-tiba ya jadi diri saya ini ketika mau ibadah ya agak malas ya, agak susah ya. Apakah dengan asbab ya makanan kita makan ini ya, makanan yang najis ya, makanan yang haram ya, atau juga jenis ya daripada usaha yang haram, ini harus yang dicek. Karena ini berefek dalam segala ruang lingkup ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahiriyah yang kita makan ya sesuatu yang haram, yang najis, maka kan berat bagi kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas inilah ya yang ketika kita ambil para pemimpin yang soleh ya, dia akan memikirkan segala jenis makanan yang dikonsumsi umat Islam maka harus terpenuhi ya daripada sifat kehalalannya. Kalau nggak ada terpenuhi maka masyarakat cemas, masyarakat nggak ada berapa lagi yang dimakan, sudah terjamin. Kadang sekarang ini label halal pun ya itu ada suatu ya tempat yang menggunakan label tersebut selain MUI ya, Masya Allah ya sangat berat ya. Karena juga yang sangat parahnya label halalnya dipalsuin. Jadi tugas pemerintah bisa mengontrol semuanya. Jadi kalau kita mungkin punya ya sifat kehati-hatian, maka kita pun harus lihat ya potongnya yang benar gak ya. Dan beli kan nggak mungkin beli banyak potong ya. Satu potong ya kita langsung datang ke tempat pemotongan ayam. Ternyata benar potongnya. Atau juga bisa ketika kita bawa itu ayam ke tempat rumah kita potong sendiri. Karena efeknya sangat berat dan besar bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk ya pada bagian yang lain. Faslun wala yazuzu isti'malu awalid dahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairiha minal awali. Jadi wala yajuzu ya tidak diperbolehkan, diharamkan ya isti'malu awalid dahabi wal fiddah, menggunakan wadah yang terbuat daripada emas atau perak.
Sini dikatakan wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Adapun wadah yang terbuat dari selainnya perak dan emas, kedua diperbolehkan menggunakannya sekalian terbuat daripada barang yang berharga. Jadi inilah ya yang bahwasanya diharamkan larangan-larangan ketika menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Di sini dasarnya daripada hadis Rasulullah SAW ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, meriwayatkan daripada Hudzaifah bin Yaman bahwa dia mendengar Rasul bersabda, "Wala talbasul harira, wala dibaja, wala tasrafu fi aniyatid dhahabi wal fiddati, wala ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Janganlah kalian pakai sutra, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat daripada emas dan perak, dan jangan pula makan dengan memakai piringnya, ya piring terbuat daripada emas dan perak. Sesungguhnya dikatakan semua itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan kita di akhirat. Dikatakan fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jadi inilah pelarangan dari Rasulullah SAW memakai laki-laki untuk memakai sutra, ya. Dan juga jangan kalian minum daripada bejana emas dan perak. Ini merupakan sifat yang namanya sifat ya emosional ya, sifat psikologis ya. Ketika ada orang-orang yang membanggakan, ya, dia punya perabot-perabot rumahnya, dia punya gelasnya dari emas, dari perak, tempat wadah makannya, maka inilah manusia akan berusaha menganggap bahwasanya wah si fulan ada sifat kesombongan ya, sifat keangkuhan ya. Makan aja pakai piring daripada emas, minum aja daripada gelas emas. Ini psikologi umat, apalagi umat-umat yang diberikan kondisi yang kekurangan. Maka akan berusaha untuk mencari apabila tidak ada imannya, itu akan menyatroni daripada tempat tersebut yang menggunakan ya sutra atau emas dan perak ini ya, karena dia khawatirkan merusak perasaan hati masyarakat yang mungkin dalam keadaan kelaparan, kefafaan, ketidakmampuan. Jadi di kiri kanannya masih banyak orang-orang yang perlu bantuan nih, enak-enakan pakai gelas daripada emas ya, dia punya baskom dari emas, dipakai piring daripada emas. Dan ini juga menimbulkan sifat kesombongan. Bilang anak sultan ya, sekarang anak sultan ya. Tapi inilah nggak begitu juga, karena larangan untuk umat muslim nggak boleh berlebihan. Apalagi menggunakan pakaian daripada sutra, ya sutra masya Allah ya, halus ya, dan lain sebagainya. Kecuali orang-orang bagi yang seorang wanita ketika dia punya kulitnya, ketika menggunakan pakaian biasa itu timbul penyakit, ya itu diperbolehkan. Tapi kalau buat laki-laki itu nggak boleh. Apalagi secara keseluruhan nggak ada uzur ya. Itu baik laki-laki atau perempuan menggunakan sutra, pakaian sutra semua di sutra. Dia punya perhiasannya, emasnya dipakai ada 5 kilo, 3 kilo ya. Itu baru perhiasannya dipakai. Apalagi yang namanya bejana, piring atau emas. Karena dia khawatirkan ada hal-hal negatif yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengambil kesempatan kepada orang tersebut. Jadi kebanyakan daripada sisi psikologis, umat lagi susah, buat daripada terpuruk ini enak-enakan ditampilkan di televisi, ditampilkan di YouTube ya, dia semua perabotnya emas semua. Padahal dia seorang muslim, maka seharusnya dia bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Dan juga harus ada ya rasa kasih sayang kepada mereka semua, maka mempergunakan perabot rumah ya sesuai dengan hal-hal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dikatakan di sini, fa inna halahu fid dunya, sesungguhnya itu semua yang digunakan bejana emas perak itu kebanyakan yang pakai orang-orang kafir ya. Para lihat ya, para raja-raja ya, masa-masa Prancis ya, masa-masa Romawi ya. Tapi ya sebagai para penjajah, dia secara gampang digunakan, dia punya tempat minumnya, ya, tempat makannya ya.
itu rajanya tersebut karena nggak punya agama ya, bukan agama Islam, maka akhirnya gunakan hak tersebut untuk kebanggaan, ya. Untuk kebanggaan. Tapi lihat rakyatnya dalam kondisi susah ya, diperas dan sebagainya. Maka hal ini yang saya terjadi kepada umat muslim. Dan sesungguhnya hal tersebut untuk mereka orang-orang kafir. Tapi nanti kita ketika di surga nanti di tempat yang sekarang ini. Karena dunia ya itu sifatnya enggak abadi, sementara. Maka sementara ini apapun yang kita dapatkan ya, harta berlimpah ya, emas yang banyak itu ada batasnya. Gak mungkin kita bawa bakalan kubur. Jadi hal inilah dampak psikologis yang bisa memberikan tidak baik kepada manusia apabila dia membanggakan semua perabot rumahnya menggunakan emas atau perak. Di sini katakan penggunaan persen makanan minum dikiaskan dengan keduanya. Jadi kalau seumpama gimana nih ya? Kalau seumpama yang ada dalam hadis ini adalah tentang perabot rumah makanan minum. Gimana kalau menggunakan jamnya emas semuanya? Sama aja kiasnya nggak boleh. Dipakai handphonenya lapis emas, ada kan timbal lapis emas sekarang lapis emas ya, sama aja. Sepatu emas ya, dikiaskan ya. Jadi yang tersebut adalah yang namanya bejana, tempat minum, tempat makan. Maka kiasnya dengan yang namanya apakah dipakai kopi dari emas ya, atau yang dipakai yang namanya handphone berlapis emas, apa yang dipakai sepatu berlapis emas, berlapis emas. Maka semuanya hal tersebut dikiaskan agar jangan sampai berlebihan, apalagi orang laki-laki yang diharapkan menggunakan emas ini ya. Jadi dikiaskan. Nah, bejana sendiri emas dan perak masalah bejana yang suci. Sebab hukum asalnya mengubah sampai dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau bejana ya yang lain dari semacam ya tembaga ya kuningan silakan ya, dari aluminium silakan ya. Tapi kalau emas dan perak tidak diperbolehkan. Ada pertanyaan di sini daripada awalit ya, dahab ya, daripada perabotan dari emas. Itu makanan yang serbuk ada sekarang banyak ya. Makanan pakai serbuk emas itu haram juga ya. Makanan serbuk emas. Kan ada stick pakai Stick emas ya, banyak yang ada. Emas kan logam. Ya pada masih serbuk ada. Semua ada. Itu makanan sultan tuh ya. Makanan apa ada juga? Mobil emas juga. Nah, ya mobil masuk ya. Ya, mobil dari emas ya. Kalau stick apa yang itu dipakai emas itu gimana? Ya kalau syarat emasnya kalau serbuk kan emas itu logam. Bisa masuk dalam tubuh kan? Ya bisa, tapi saya kalau saat itu sebut mahal banget. Kalau dia bisa milih alam, ada Dasar juga ya. Logam dimakan tidak. berubah buku jadi Sabuk ya, serbuk emas ya. Iya. Jadi inilah ya berkaitan hal tersebut kenapa ya sampai dikiaskan kepada benda yang lain seperti mobil ya. Ternyata kalau orang yang tempat sepi dikerok tuh motor emas dikerok ya. Kalau bisa nggak dikerok ya, dia dapat segram 2 gram ya masih ya diambil. Apalagi kalau bisa diambil semua tuh mobil atau motornya. Jadi nah ya, mencegah ya daripada masyarakat untuk berbuat ya hal yang negatif ya kepada orang tersebut. Karena dikhawatirkan tidak hanya hilang daripada bendanya, tapi hilang juga nyawanya ya. Ini sangat dikhawatirkan. Jadi penggunaan awalit dahab ini ya wal fiddah ya secara Islam adalah sangat dilarang, diharamkan. Insya Allah pada makanan itu ada serbuk emasnya, padahal ada logam. Itu mungkin budaya milenial mungkin ya. Jadi sekarang ini ya di yang makanan yang nggak ada di zaman dulu ya sekarang dia punya serbuk emas, masya Allah ya. Dasar ya. Apa yang lain sini dari hal awalit dahab kalau masuk kepada bersiwak. Kalau nggak ada masuk daripada bagian siwak. Di sini dikatakan faslun wasiwak mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali liswa'imi ya. Bersiwak ya sekali dia adalah hal yang sunnah dan berbaik kondisi kecuali setelah bergesernya matahari bagi orang yang berpuasa. Wa huwa
fi salasati mawadi'a. Asatu istihbaban. Maka hukumnya ketika pada saat orang tadi bergeser ya, lagi puasa, matahari udah bergeser daripada tempat di atas kita ini, maka hukumnya makruh. Maka dikatakan bahwasanya disunahkan istihab ya, bersiwak itu pada 3 keadaan. Pertama dikatakan di sini ya, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya bau mulut ya, min asmi wa ghairihi, karena dia yang lama atau yang lain. Selanjutnya kedua, wa indal qiyami minan naum, setelah bangun daripada tidur. Yang ketiga, wa indal qiyami ila sholati, ketika berdiri hendak melaksanakan sholat. Jadi siwak ini dalamnya yang kita pahami ya, ada orang-orang yang menggunakan jenis ya benda yang keras ya. Tapi yang selain adalah kayu arok ya, kayu arok. Di sini dasarnya bahwasanya di mana dari Aisyah radhiyallahu anha dan bersabda, as-siwaku matharatun lil faqi mardhatun li rabbi. Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak ini yang sering kita pahami ya adalah jenis ya siwak seperti kayu arok ya. Dan juga menggunakan ya suatu benda yang kasar, tapi intinya untuk bisa ya membersihkan daripada mulut ya. Tetapi ketika yang lebih abdolnya menggunakan daripada kayu arok. Di sini dikatakan ada dalam kitab ya yang lain itu ada 70 keutamaan daripada siwak ya. Fadilahnya keutamaan ada disebut dengan bisa menjernihkan ya matanya ya. Matanya enggak cepat lamur. Yang kedua dikatakan bahwasanya dia punya tulang-tulangnya itu enggak cepat bongkok ya. Di samping juga adalah ketika dia bersiwak ini melipat gandakan daripada yang namanya ibadah kita. Beda ya ketika orang dibaca Quran enggak bersiwak dengan bersiwak ya. Beda ketika orang yang pada saat mau sholat bersiwak dengan tidak bersiwak. Ya kan as-siwaku matharatun lil fami mardhatun li rabbi ya. Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga di sini kenapa ya pada saat terbit matahari itu makruh bersiwak. Di sini dikatakan dasarnya dari hadis Nabi, la khuluqu famsa ini atyabu indallahi mirahil miski. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Maksudnya ketika berubahnya bau mulut orang berpuasa pada saat ketika habis juhur atau tengah hari itu, dan mulai ada rasa gak enak baunya, tapi itulah hakikat di dunia itu terasa bau, tapi di akhirat nanti ya lebih dahsyat baunya. Maka pada saat itu dimakruhkan bagi orang berpuasa di tengah hari untuk bersiwak. Bagaimana bersikat gigi? Ya, bersikat gigi ya, menggunakan odol ya. Dan satu lagi, maka odolnya masuk ke dalam mulut. Karena kan ada kesempatan ya, kesempatan dipakai odol ya, itu biar menyegerin ya dia punya mulutnya. Ya. Siwak aja hukumnya makruh ya. Apalagi menggunakan sikat gigi menggunakan odol biar seger ya. Ya, poinnya makruh ya, biar seger. Ini karena pada saat itu berubah. Lalu kupamso ini atyabu indallahi mirahil miski. Bahwa orang yang berpuasa lebih baik Allah daripada bau minyak kasturi. Karena kebiasaan umumnya orang tersebut yang berpuasa itu berubah ya daripada rasa bau mulutnya ketika di siang hari. Dikatakan di sini ya. Begitu juga jika Nabi bangun malam, dia pun itu siwak dulu tuh. Ya. Pada saat beliau juga mau sholat bersiwak dahulu. Apalagi ketika baca Quran itu paling lebih besar. Dikatakan dalam satu hadis disebutkan laula an asukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jadi laula an asukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ini hadis ya.
Asuko. Aula Asuko. Ala ummati ummati la amartuhum bisiwak siwak siwak indah boleh sholat ya. Laula nasuku ala ummati la amartuhum bisiwaki indah boleh sholat ya. Jadi seandainya ya tidak memberatkan untuk umatku ya, la amartuhum ya, kalimatnya daripada dalam taukid pasti ya, amar ya, amartuhum ya, pasti saya perintahkan mereka bisiwak untuk sikat gigi ya, indah kulli sholatin, ketika pada saat mengerjakan sholat, karena ini merupakan sesuatu hal dikhawatirkan pada saat sholat ada yang namanya bagian-bagian yang ketika kita makan masih nyentil ya, ketika baca ya Fatihah tiba-tiba suatu ini ada nyentil ya, berasa pas ketika baca itu pada saat bergerak daripada makhrajul daripada rongga gigi kita ya, itu terang keluar tuh. Itu kan membuat kita nggak khusyuk. Waktu kan udah ada di ujung tiba-tiba masuk ke tengah lagi. Sampai ketika berusaha mengeluarkan itu ternyata masuk ke dalam tenggorokan. Jadi seandainya tidak memberatkan bagi umatku ya, la amartuhum ya, pastilah saya perintahkan mereka untuk ya sikat gigi ketika akan mengerjakan sholat. Tapi ternyata siwak yang dianggap enteng ini itu ternyata juga terasa berat bagi kita. Apakah kita lupa ya bawanya? Apa kondisi kita nggak biasa bawa sikat gigi, nggak biasa bawa siwak? Ya. Padahal manfaatnya sangat besar. Ini ya. Jadi suatu hal ini meskipun sifatnya yang sunnah-sunnah ini itu mulai banyak ditinggalkan, udah banyak jarang dikerjakan oleh kaum muslimin. Dikatakan juga la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Tadi saya sebutkan la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Pastilah saya perintahkan mereka untuk menggosok gigi bersiwak setiap kali akan berwudu. Nah, ya. Jangan mau sholat, mau berwudu pun siwak dulu kan. Ya. Ini merupakan daripada bagaimana perihal perilaku baginda Rasulullah SAW ketika melakukan memberikan sesuatu yang tarbiyah pada umatnya daripada hal ini. Islam ini kenapa setiap dalam suatu bentuk aktivitas ya fikih ini, apalagi hal ibadahnya, tentang masalah sucinya badan kita ya, sampai anggota tubuh kita ya, sampai gigi pun, mulut pun itu diperhatikan. Tujuannya agama yang paling indah, agama yang mengajarkan ya daripada kebersihan, kesehatan adalah umat Islam. Sampai gigi pun diperhatikan. Maka sekarang orang ini ya, banyak orang bikin pabrik ya, odol ya, itu daripada siwak. Ya, dia mungkin dia hancurkan jadi pasta gigi daripada siwak. Harganya mahal kan? Mahal daripada yang biasa odolnya ya. Itu tapi ternyata umat Islam ini ya, yang udah disunahkan bagi Rasulullah ya, itu biasanya mau instan. Ketika mungkin ya dicari-cari ya di tempat-tempat kebun jeruk atau di mana banyak tuh yang jual siwak ini ya, tapi sering lupa tuh ya. Oh, ini siwak ya, karena siwaknya nggak di stok ya, tapi di stok banyak kan adalah rokok daripada siwak. Contohnya ya, rokok di stok tapi siwak di stok ya. Banyak kan kita banyak nyetok rokok nyetok siwak.
rokok ya. Padahal ini bukan sunnah Nabi. Itulah kesalahan kita ya. Kesalahan kita karena kita nggak terbiasa untuk menjalankan sunnah Nabi. Tapi kalau terbiasa dengan sunnah Nabi ya, harga 10.000 ya, itu udah wanginya enak ya. Itu ketika dia sangat yang dingin ya, itu kita stok 2 atau 3, itu nggak habis ya. Kalau merokok 1 habis, 1 bungkus habis ya. Kalau yang namanya siwak nggak habis ya. Jadilah karena la amartuhum bisiwaki ma'akul wudu'in, pastilah saya perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali akan berwudu. Di setiap keadaan, kalau bisa ya kita bersiwak silakan, bisa berubah nih ya. Ada timbul bau bersiwak. Tapi terkadang ada orang-orang yang nggak mengerti, dianggap kita sebagai hal yang jorok. Yang penting udah kita siwakin masuk ke kantong lagi ya. Itulah kelakuannya, stigma negatif yang orang-orang nggak paham dengan siwak. Ya, dia seakan-akan kita udah masuk daripada mulut, jadi masukin dalam kantong lagi, jadi seakan-akan suatu hal yang najis dan sebagainya. Di kalimat la amartuhum merupakan perintah ya, satu perintah. Dan juga dikatakan dalil ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi kalau kita ada sunnah muakkadah ini, seringkali kita enggak berusaha mencarinya, mengejarnya. Sunnah muakkadah, di sunnah yang dikuatkan. Dan pertanyaan masalah siwak? Iya. Kalau uangnya ketemu sikat gigi aja boleh. Iya. Rekomendasinya. Iya. Hakikat sini dengan sikat gigi ya, termasuk sunnah juga ya. Tapi dengan sikat gigi kan jarang dibawa. Ya, jadi mungkin kalau kita pergi jauh ya, terkadang dibawa. Tapi yang praktis adalah siwak seperti ini. Ya. Ya, tapi kalau sikat gigi pun sama juga ya. Dikaitkan masalah siwak. Ada juga ada menggunakan benda yang kasar, boleh aja ya. Tapi afdolnya menggunakan langsung kayu Arab, siwak langsung. Pertanyaan yang lainnya, masalah siwak. Saya lanjut daripada pasal rukun wudu dan masih panjang waktunya. Siwak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini masuk daripada pasal wudu ya. Di sini dikatakan faslun ya. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Jadi fardunya wudu ya ada 6 bagian. An-niyah inda ghusli wajhi. Pertama, niat ketika membasuh wajah ya. Yang kedua dikatakan wa ghusl wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga, wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta sampai kedua siku ya. Kalau basuh air kocor ya. Nanti beda antara membasuh dengan mengusap. Selanjutnya ketika basuh kedua tangan sampai siku, wa masu ba'di ra'si ya, adalah mengusap ya daripada sebagian kepala. Yang kelima adalah wa ghusl rijlain ilal ka'bain, adalah membasuh kaki ya sampai kedua mata kaki. Selanjutnya adalah terakhir adalah bagiannya watartib ya, adalah tertib ala ma dzakarnahu ya, sampai dengan sesuai urutannya. Inilah ya yang sesungguhnya bagian-bagian daripada fardu wudu. Sekarang kita ambil dalilnya. Di sini dalil berkaitan tentang berwudu. Ini daripada surat Al-Maidah ayat ya 6. Jadi setiap nama hukum ya itu khitabnya pada manusia ya, ada khitabul ya, khitabul taklif ya, atau khitabul wati. Wudu ini merupakan khitabul wati. Ini dalilnya pada Al-Maidah disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Hai orang beriman ya, idza kuntum ila sholat, apabila kalian hendak menjalankan sholat ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai dengan siku, wamsahu biru'usikum, dan juga usaplah daripada kepala kalian
warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ini merupakan dalil daripada fardunya wudu. Jadi ada beberapa bagian ya ketika hal ini berbeda. Seperti Imam Malik ketika dia membasahkan, kalau kita Imam Syafi'i cukup ya mengusap ya daripada bagian anggota kepalanya ya. Tapi kalau Imam Malik itu semuanya ya dibasahin ya daripada kepalanya, dibasahin ya. Ayat ambil dibasahin. Kalau kita lihat ya sering di luar ya, di orang ketika umroh ya, itu menggunakan kadang wudunya Imam Malik. Karena kondisinya ada yang menganggap bahwasanya pada saat itu kan pada saat tawaf ya, itu kan bercampur laki-laki dan perempuan. Maka ketika menggunakan Imam Malik, dia punya wudunya, dia beranggapan dia punya bersentuhan dengan laki-laki ketika di pada saat tawaf ya, maka itu enggak membatalkan. Nah, ini pun ya, ketika hal tersebut kembali, masalah itu kita kembalikan, banyak sekali perbedaan-perbedaan daripada berwudu ya dengan berbagai macam mazhab yang lain. Tapi yang kita utarakan di sini adalah bagaimana ketika pada saat wudu kita harus benar-benar ya sahih. Ketika saat kita mau membasuh wajah, maka harus tampilkan niat dalam hati. Ya, namanya tempatnya niat dalam hati, bukan lisan. Lisannya talafuz sunnah. Ya, nah itu dua pada saat asgori ya, fardholillahi ta'ala. Tapi yang wajibnya dapat ada dalam hati. Pada saat udah mau basuh wajah, itu jangan lupa niat dalam hati. Ya, ini merupakan bagian tentang dalil daripada wudu itu surat Al-Maidah ayat ke-6. Nah sekarang disebutkan siku ya. Sebelum siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot ya. Di sini antara lengan dan otot ya ada ya lengan kita ya, ini ada otot ini ya. Maka dikatakan dalam suatu hukum ini, dalam suatu kaidah, malayati mubihi fahu wajib ya. Jangan sampai dalam suatu itu tidak bakal sah kalau belum sempurna. Jadi jangan sampai ketika antara kanan sampai siku, jangan cukup segini, lebih dikit ya. Malayati mubihi fahu wajib ya. Bakal sempurna apabila tidak mengerjakan daripada hal tersebut. Jadi agak dilebihkan ya. Jangan pas benar di sikunya, lebihkan dikit. Karena menjaga ya, lebih dikit. Mata kaki, jangan semata kaki, lebihkan dikit ya. Lebihkan dikit. Karena dikhawatirkan kita hanya berada di lingkaran mata kaki, itu kalau kita tidak lebih dikit ada timbul syak, keraguan ya, keraguan. Itulah yang nantinya ibadah kita jadi ragu-ragu. Maka daripada bagian tersebut harus dilebihkan. Ini daripada bagian daripada antara ya lengan ya dan siku kita. Nah, kemudian sini katakannya bahwasanya ketika yang namanya bagian ya daripada yang namanya wajah ini ya, dari tempat tumbuhnya rambut ya, sini ya, tapi bagian sini nih ya, bagian sini ya. Kadang-kadang ada orang yang karena dia punya jenggot yang tebal ya, itu ketika dia agak begini ya, di sunnah, itu ada sunnahnya. Ini bagian daripada fardu wudu ya. Pertanyaan sih fardu wudu ambil sunnah wudu. Misal, ya kalau misalkan kita dalam perjalanan yang sekarang naik kereta itu kan kita selalu juga ya. Ya. Wudu aja kan pada juga. Kita bersenggolan dengan permohonan itu gimana? Kita ambil air wudu lagi apa nggak usah, nggak apa-apa kita naik kereta. Iya. Jadi kita pada saat kondisi yang darurat tersebut ya, kondisinya lagi keadaan ya darurat dan air sedikit, maka kita ambil posisinya ya ketika mau dekat masuk daripada masuk waktu azan dan berkumandang ya lihat ya, kita berwudu menggunakan air sedikit itu bisa ya, tapi kita ada caranya ya, cari sampai jangan marah mustamal. Cukup bagian anggota ya, anggota yang fardu saja ya, tangannya besar daripada wajahnya itu cukup diratakan ya sambil niat terus sekali ya. Yang perlu berkali-kali karena air sedikit ya. Enggak maksudnya apa kan karena kita kan ada kamar mandi dan ada kamar mandi tuh.
kita berdiri terus begitu jalan kita harus nengok sama perempuan kayak tahu. Oh kita harus duduk lagi. Duduk lagi. Nggak boleh ini. Nggak boleh karena kondisi nggak dulu di tawaf. Oh. Ya. Maka harus gunakan coba ya menggunakan tangan panjang. Ya, kereta. Karena sekarang itu kalau kereta ekonomi masih pas perlu nggak kereta ekonomi? Sekarang kan Sekarang nggak ya? Cuman kan sekarang kalau ini kan orang Oh terkadang mau lewat ya. kita dulu kita aja satu. Iya. Harus agak hati-hati ya, karena umumnya masyarakatnya kayak musafi ya, musafi ya. Musafi menggunakan pahamnya, mazhabnya, maka meskipun di kereta ya kita harus hati-hati. Ya satu kalau kesentuhan bukan muhrim ya, terbatal. Ya, terbatal. Tuh, jadi bedanya di antara pada saat bagaimana nanti di tawaf beda lagi ya kondisinya. Apakah daripada pakai kalau kondisi di musafi atau kondisi ya? Akan beda ya. Di situ kalau kita pakai Imam Maliki biar nggak batal, cara wudhu harus pakai Imam Maliki. Ya. Pada saat tawaf ya, pada saat kondisi di Mekah di Ka'bah. Nah, kalau di sini kondisi yang dibagikan nggak terlalu ya, tidak terlalu berat. Karena masih mungkin ayam di Indonesia ya dia punya tempat kamar mandinya ya itu masih lebih banyak ya, dibandingkan di tempat lain. Kali lain sendiri pada Pak Wudhu silakan masuk aja deh. Silakan masih ada waktu ya. Masalah Pak Wudhu ya. Penjelasannya memang sekarang ini ya ada si dalilnya ya dan sebagainya karena terkadang ya umat butuh dalil ya dalil mana ini ya daripada bersiwak daripada berwudhu ya ini dari wudhu dalam surat Al-Maidah ya ayat 6 ya faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Pertanyaan ya kemarin ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kepahaman dan segala bentuk ya itu kita pelajari bisa memudahkan kita dalam mengesahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana a'tarafna bi annana fatarafna wa annana asrafna ala lazu asrafna fatub alaina taubah taksilu kulla haubah wa sirlana al-awrati wa amin rawati wa firli walidina rabbi wa maludina wal ahli wal ikhwani wa sa'il khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin rabbi asma wadlau wajudan manna la bittisa minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.